kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nggak ada yang sakit perut? Tidak. Nggak ada yang pusing? Tidak. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Sarapan apa pagi? Makan apa ini? Nasi kuning. Masya Allah. Fadil, sarapan apa? Ikan. Wah, enak sekali ikan ya. Alhamdulillah kalau kita semua sarapan, insya Allah kita hari ini sudah siap melakukan pembelajaran dengan semangat. Nggak ada yang lemes ya? Baik, sarapan itu sangat penting. Jadi jangan sampai lupa untuk sarapan. Mau itu nasi, mau itu roti, buah, silakan buat sarapan ya. Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk temannya? Ada, masuk semua. Oke, alhamdulillah. Berarti sehat semua ya, bisa masuk semua. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Tegar, dipimpin berdoa. Kita pada duduk siap gerak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah agar kita dapat pintar, dapat mengulang materi dengan baik pada pagi hari ini. Oke, sebelum pembelajaran dimulai juga kita menyanyikan lagu dulu ya, lagu wajib nasional. Ibu minta tolong salah satu teman kita siapa? Amanda. Oke, dirijen kita. Silakan Amanda, bantu Ibu menyanyi lagu. Kita menyanyi lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke ya. Sudah hafal semua ya? Nanti setelah menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke, lagu Mars Base kita. Ayo Amanda. Silakan. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baik. Lagu Mars Base. 1, 2, 3. Kami putra-putri Besagro, siap belajar dan rajin membaca, kejujuran modal yang utama, tidak lupa berdoa, hormati orang tua dan juga guru tercinta. Ayo maju bersama menjadi yang terbaik. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Bu Guru. Apa kabarnya luar biasa? Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Bu Guru. Bes sukses luar biasa. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Bu Guru. Apa kabarnya luar biasa? Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Bu Guru. Bes sukses luar biasa. Bes sukses luar biasa. Bes sukses luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Amanda. Silakan duduk kembali. Oke, wah semangat sekali nyanyinya ya, merdu sekali suaranya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang peran tumbuhan dalam sumber daya alam. Nah, kita tanya jawab dulu nih sebelum mulai pelajaran. Siapa masih ingat tumbuhan apa yang berguna untuk bahan makanan? Apa? Padi. Padi, bagus padi. Terus seledri ya buat apa Diva? Buat sayur ya, buat sayur sop. Terus apa Zara? Jagung. Terus tomat.
tumbuhan itu banyak sekali gunanya untuk kita makan. Terus selain kita yang makan, siapa yang makan tumbuhan? Hewan, bagus banget. Jadi kita harus senantiasa menjaga kelestarian tumbuhan, ya, makhluk hidup di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita, agar kita senantiasa bisa menikmatinya, baik kita manusia maupun hewan. Nah, hari ini Ibu bawa apa nih, bawa tumbuhan nih. Nah, Ibu bawa tumbuhan. Kalau manusia itu punya tangan, punya kaki, punya mata, punya hidung, tumbuhan juga punya bagian tubuh. Bagiannya apa aja? Luar biasa. Tadi Andini sudah jawab akar. Akar yang mana sih Andini? Yang mana? Yang bawah ini ya. Ini namanya akar. Oke, terus bagiannya apa lagi? Nah, coba Diva, mana batangnya? Oke, bagus. Ini namanya batang ya, batang. Terus apa lagi? Daun. Daun yang mana, Reza? Oke, bagus. Ini daun. Terus apa lagi? Di tumbuhan ini punya bunga ya. Bunganya yang mana, Tegar? Oke, bagus. Ini namanya bunga. Nah, jadi tumbuhan punya bagian-bagian tubuh. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga. Nah, yang tidak ada di tumbuhan ini adalah biji. Ya, betul sekali, biji. Jadi tumbuhan juga punya bagian tubuh namanya biji. Nah, kalau manusia punya mata buat melihat, punya hidung untuk bernafas, untuk mencium bau, punya kaki buat apa? Nah, bagian tubuh tumbuhan tentu juga punya guna, punya fungsi. Nah, karena fungsinya buat apa ya? Batang buat apa ya? Nah, bagian tumbuhan punya fungsi, dan hari ini kita akan belajar tentang fungsi tersebut. Nah, ini yang akan kita pelajari. Lihat di PPT ya, di PowerPoint yang Ibu tampilkan. Kelihatan? Kelihatan. Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini itu ada tiga hal. Yang pertama, kita akan belajar fungsi akar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Terus yang kedua fungsi batang, dan yang ketiga kita akan belajar membuat pertanyaan. Ya, kita akan belajar membuat pertanyaan. Fungsi itu guna. Jadi kita hari ini mau belajar gunanya akar itu buat apa, gunanya batang itu buat apa. Dengan tujuan pembelajarannya adalah, jadi hari ini kita anak-anak semua diharapkan bisa membuat pertanyaan dari suatu topik, dari suatu berita nanti yang akan ditampilkan. Terus kalian diharapkan bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, terus bisa menganalisis fungsi akar pada tumbuhan dengan tepat, kemudian menganalisis fungsi batang, dan bisa menyajikan hasil penyelidikan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian akan tahu manfaatnya akar sama batang tumbuhan itu apa sih. Jadi pentingnya tumbuhan untuk kehidupan kita di bumi itu apa. Jadi harapannya kita dapat tahu pentingnya tumbuhan dalam kehidupan di dunia ini itu apa. Nah, itu tadi tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum kita belajar, kita akan baca berita dulu. Nah, ini Ibu akan bagikan berita. Siapa mau bantu Ibu bagi berita? Saya separuh. Pastikan satu temennya semuanya dapat ya. Bagikan satu-satu. Bagi satu-satu. Oke, kalau yang sudah dapat boleh langsung dibaca beritanya. Sambil dilihat judulnya, dibaca judulnya. Sudah, Diva sendiri sudah dapat? Sudah. Nah, Ibu minta tolong ya, ada satu orang yang bantu Ibu baca dengan keras. Ya, Andini bantu Ibu baca ya, yang keras ya. Temennya yang lain menyimak. Ayo Andini baca yang keras beritanya. Banjir dan longsor diduga karena hutan gundul. Ya, langsung dibaca beritanya. Penebangan hutan secara liar oleh masyarakat Pengarai
Nusa Tenggara Timur diduga kuat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya longsor di kawasan itu. Akhir pekan silam, longsor menelan puluhan korban jiwa. Kondisi hutan dalam 10 tahun berakhir gundul tanpa jejalan pohon-pohon ukuran besar. Alhasil, Kabupaten Mengarai yang banyak gunung dan perbukitan menjadi rawan longsor jika fungsi hutan diabaikan. Data Dinas Kehutanan Kabupaten Pengarai menyebutkan hampir 1.000 hektar lahan hutan penuh dibabat baik untuk lahan pertanian maupun permukiman. Sedikitnya 12.000 hektar kawasan hutan berstatus kritis dan 14.000 hektar rusak parah. Sementara di Rinondoran, Minahasa Utara, ratusan rumah terendam banjir juga diduga akibat rusaknya penyangga air di pegunungan Likupang. Hujan deras yang terus mengguyur membuat kondisi pemukiman warga semakin parah. Selain merendam rumah, banjir menghancurkan sebuah jembatan sehingga akses penuju PT Meares Soputan Mini terputus. Warga hingga kini masih tidur di tenda darurat di pinggir jalan. Baik, terima kasih Andini sudah bantu membacakan. Apa isi bacaan tadi? Banjir dan longsor. Apa? Terjadi apa? Banjir dan longsor. Terjadi banjir dan tanah longsor. Oke, banjirnya terjadi di kota apa tadi ya? NTT, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian apa namanya itu? Ada banjir, ada tanah longsor, kemudian apa lagi? Jadi diceritakan di bacaan tadi kalau ada penggundulan hutan. Nah, hutan gundul ya. Betul. Nah, dari bacaan tadi itu terdapat masalah-masalah. Di bacaan di berita tadi itu ada masalahnya. Nah, coba dicermati. Kira-kira masalahnya apa saja ya yang di berita tadi ya? Oke, siapa bisa menyebutkan masalahnya apa? Oke, satu-satu ya, dari dalam dulu. Oke, apa dalam? Terjadi penggundulan hutan. Oke, terjadi penggundulan hutan. Bagus, terjadi penggundulan hutan. Terus, apa lagi? Oke, tadi Eva dulu ya. Eva dulu juga. Hutan dibabat untuk pertanian dan Pemukiman. Nah, iya, jadi ada penggundulan hutan. Nah, hutannya itu dibabat untuk pemukiman dan pertanian. Pemukiman, tahu pemukiman nggak sih? Pemukiman, kalau belum tahu ya, pemukiman itu rumah. Jadi dibabat untuk membangun perumahan gitulah ceritanya. Nah, pemukiman. Sama untuk pertanian, berarti untuk menanam. Terus siapa lagi? Ada yang menemukan masalah? Amanda tadi? Terjadi tanah longsor di Nusa Tenggara Timur. Apa? Terjadi tanah longsor di Nusa Tenggara Timur. Oke, terjadi tanah longsor di Nusa Tenggara Timur. Betul. Masalahnya terus siapa Fatih? penebangan hutan secara liar oleh masyarakat. Oke, ada penebangan hutan liar sama masyarakat. Ada banyak masalahnya ya. Terus siapa lagi? Diva, apa? Rusaknya penyangga air di pegunungan Likupang. Oke, ada rusaknya penyangga air di apa tadi? Pegunungan Likupang. Oke, Likupang itu nama pegunungannya. Jadi penyangga airnya rusak. Ada lagi yang menemukan masalahnya? Pak, sudah cukup. Jadi ada penggundulan hutan. Tadi ya yang disimpulkan ya, masalahnya tadi ada penggundulan hutan, disebutkan dalam. Terus penggundulan hutannya karena dibangun pemukiman, perumahan sama pertanian dan disebutkan Eva. Terus ada terjadi tanah longsor ya, Amanda ya. Ada tanah longsor, terjadi tanah longsor, terjadi banjir, terus penyangga airnya
rusak di pegunungan di Jepang. Nah, itu semua masalah yang kita temui dalam berita yang kita baca. Nah, sekarang dari masalah-masalah tadi coba buat pertanyaan. Coba kalian buat pertanyaan dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang bagus, kata-katanya yang baik, yang sopan. Coba bikin satu pertanyaan dari masalah-masalah tadi. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul di pikiran kalian, di benak kalian? Dituliskan di situ. Coba dituliskan. Oke, sambil menuliskan kita itu ya, kita beri tepuk tangan ya untuk teman-teman kita yang sudah menentukan masalah tadi. Luar biasa sekali. Nah, sekarang sambil bikin pertanyaan, yuk tulis di lembaran yang dibagi. Pakai kalimat yang baik ya. Tulisnya yang sopan. Tulis di bawah sini. Tulis di bawah sini. Ya sudah, tulis pertanyaannya. Belum. Ada yang ikutan pertanyaan? Ditulis di bagian yang kosong ya. Apa pertanyaannya dulu? Kok ibu sih apa? Tulis pertanyaannya. Apa dulu? Apa pertanyaannya? Pertanyaan apa? Sudah ketemu pertanyaannya ditulis. Salah satu ditulis. Gak ada yang kesulitan, bikin pertanyaan. Sudah dalam. Sudah ini kelompok ini sudah semua. Sudah. Kelompok satu. Yang deretan sini sudah. Apa Tegar? Nulisnya boleh 2, boleh 1. Oh, udah 2. Udah semua? Udah. Boleh bikin 2 pertanyaannya? Apa Bunda? Boleh 1, boleh 2. Kamu nemu berapa pertanyaannya? Itu yang ditulis. Nah, ini sudah kurang sedikit ya. Kita lanjutkan dulu. Tulis 1. Sudah, Bu. Sudah. Tunjukkan berapa pertanyaannya? 2. Lagi 1. Resti, sudah nih? Sudah. Kalau yang ini, deretan sini sudah. Deretan sini sudah. Yang sebelah situ? Siapa yang belum? Asra. Sini? Sudah. Situ? Sudah. Oke, kita tunggu Asra sebentar ya. Oke, sambil menunggu Asra, siapa yang mau menyampaikan? Saya. Oke, Diva, Tegar. Pertanyaannya 1. Bu, saya. Bentar. Tegar dulu. Pak Tegar, Diva dulu. Mengapa hutan tidak boleh dibabat habis? Mengapa hutan tidak boleh dibabat habis? Oke, itu sambil tulis ya. Bentar. Pertanyaan Diva. Salah. Mengapa hutan tidak boleh dibabat habis? Oke, bagus. Terus apa lagi? Satu aja ya saya. Ganti Tegar. Apa? Mengapa bisa terjadi banjir? Mengapa bisa terjadi banjir? Oke, good job. Dari sini, dari mana? Dari mana dulu? Andi. Mengapa bisa terjadi tanah longsor? Mengapa bisa terjadi tanah longsor? Oke, bagus. Di sebelah sini sudah, sebelah situ sudah. Sebelah sana. Sebelah Zahra. Zahra apa? Bagaimana cara mengatasi banjir dan tanah longsor? Oke, bagaimana cara
mengatasi banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah longsor. Wah, luar biasa pertanyaannya, bagus-bagus ya. Ada lagi? Sini, sebelah sini sudah, situ sudah, situ sudah. Ada lagi? Ibu, Coba yang sebelah sini dulu. Ayo dulu gantian ya. Apa lagi? bagaimana cara mengatasi banjir dan tanah longsor? Oh, tadi sudah Zahra. Tadi sudah itu pertanyaannya Zahra. Apa lagi? Sudah. Ibu, saya mau tanya dulu. Coba apa lagi? Apa guna pohon dalam mencegah banjir dan tanah longsor? Apa guna pohon dalam apa? Mencegah banjir dan tanah longsor. Ya, ada lagi? Sudah. Oke, kita menemukan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita ya. Kalimatnya sudah luar biasa ya, sudah bagus. Kalimatnya sopan, baik. Nah, dari 5 pertanyaan yang sudah dibikin ini, Ibu akan pilih 2 pertanyaan yang akan kita telusuri, yang akan kita cari jawabannya melalui kegiatan hari ini ya. Perhatikan ya, pertanyaan yang Ibu pilih adalah bagaimana cara mengatasi banjir dan tanah longsor. Ini Ibu kasih warna merah ya. Dan apa guna pohon dalam mencegah banjir dan tanah longsor? Ini pertanyaan yang Ibu pilih yang akan kita cari jawabannya dalam kegiatan hari ini. Ada 2 pertanyaan. Nah, untuk mencari jawaban dari pertanyaan ini, kita hari ini mau melakukan kegiatan percobaan. Nah, tuh, pasti pada bertanya-tanya ini apa yang ada di depan tuh, buat apa? Ibu bawa minyak, bawa air. Nah, tapi buat masak ya, kok ya, buat goreng. Buat apa? Buat mandi tuh. Nah, sebelum memulai percobaannya, Ibu bagi dulu kelompoknya, karena percobaannya kelompok nih. Nah, Ibu bagi kelompoknya jadi 5 kelompok, satu kelompok ada 4 orang. Ya, kelompok akar. Nama kelompoknya kelompok akar, batang, daun, bunga, dan biji. Nah, sebelum kalian pindah, ini tempatnya kelompok akar. Ya, kelompok akar nanti pindahnya ke sini. Ini kelompok batang ya, tempat resti kelompok batang ya. Kelompok daun ada di mejanya Fakih. Sini kelompok daun. Di sini kelompok bunga. Di situ kelompok biji. Ya. Dibaca namanya. Sekarang boleh pindah. Bawa alat tulis. Bawa kertasnya tadi.
Ya, di situ di garis garis. Sudah tahu ya. Yang warna merah ya. Di sebaliknya. Sudah nemu tempat tulisnya? Sudah. Tulis yang warna merah. Pertanyaan yang kita pilih tadi. Siapa yang mau disebut? Sudah? Jangan boleh. Yang tulisannya bagus. Siapa sama siapa? Siapa di sini? Sudah dibawa semua ya alat percobaannya? Sudah. Ada yang kita lihat namanya? Makanya sudah dijawab. Ada nulis pertanyaannya semua? Iya di situ di garis-garis itu. Apa? Iya di garis-garis sini. Iya. Banjir dan tanah longsor. Tulis dah. Ya selesai. Yang sudah Itu caranya ya. sudah, sudah, Diva. Buku kalau nggak Kelompok batang sudah, kelompok batang. Belum. Kelompok akar sudah. Kelompok daun, daun-daun sudah, daun-daun sudah. kalau nggak muat bu. Bawahnya. Kelompok bunga baru nulis, kelompok biji sudah nulisnya. Biji, kelompok biji. Andin, kelompok biji sudah nulisnya. Sudah. Kelompok batang sudah. Oke, tinggal tunggu kelompok daun. Oke, baik. Sambil nunggu kelompok daun, alat percobaannya yang ibu sudah minta tolong kalian bawa kemarin dikuasai. Ada apa saja kemarin yang ibu minta tolong bawa ya? Gelas. Gelasnya berapa? 3. Bawa 3 semua. Diva nggak jadi lupa ya, udah ketemu. Terus ada tumbuhan, bawa tumbuhan yang ada akarnya semua. Sama seledri. 1. Bawa. Oke, kalau sudah membawa, sekarang dibuka ya. Halo. Oke, dibuka halaman sebaliknya lah. Dibuka halaman sebaliknya. Dibaca bareng-bareng sama kelompoknya. Dibaca. Langkah percobaannya dibaca. Dicermati sama-sama. Belum ya, Nak? Bareng-bareng bacanya. Oke, dicermati kalian. Praktis apa kalian mau percobaan apa? Alat dan bahan A. 1. Tanaman seledri. 1. Buah gelas bening. Air secukupnya. Warna merah secukupnya. 5. Mister. Siapa yang penggaris? Tanaman seledri. Gelas bening. Air berwarna merah. Ini tanamannya, gelasnya.
13 itu untuk 2 percobaan. Ya, perhatikan semuanya. Nanti yang percobaan pertama kalian cukup siapkan 1 gelas dan 1 tanaman seledri. Nah, nanti maju ke depan sini, ya, ambil air. Kira-kira separuh saja, setengah. Sekitar setengah ya, setengah. Nanti ditetesi pewarna ini. Gantian ya, nanti ya, jangan berebut. Tetesi pewarna merah. Ini pewarna merah yang tetesi sekitar 4-5 tetes. Kalau sudah digoyang-goyang sampai rata. Kalau sudah, seledrinya diapain? Dimasukkan ke sini. Nah, itu percobaan yang pertama. Nah, percobaan yang kedua, kalian siapkan 2 gelas, dikasih dikasih tulisan dulu. Ini ibu sudah siapkan spidol. Gelas 1 dan gelas 2. Kalau sudah dikasih nomor, nama, dikasih air. Separuh juga, sekitar separuh ya, separuh gelas. Yang ini juga separuh gelas. Nah, kalau sudah, nanti ditetesin apa? Minyak. Minyaknya berapa? 1 sendok ya, 1 sendok makan. Jangan semuanya. Nanti gantian pelan-pelan ditaruh di sini, terus dituangkan ke airnya. 1. Ini juga 1. Oke, kalau sudah dituangkan. Nah, kira-kira nanti minyaknya kecampur nggak? Enggak ya. Oh, enggak ya. Nah, nanti yang gelas 1 dikasih tanaman. Nah, gelas 1-nya dimasukin tanaman. Sudah seperti itu saja nanti percobaannya. Bisa ya semuanya? Bisa. Ada yang belum paham percobaannya? Tidak. Paham semua? Oke, silakan dimulai. Kelompok 1, kelompok 2 dulu yuk. Kelompok 1, kelompok akar dan kelompok batang. Silakan. Dibantu temennya ya. Iya. Kasih pewarna dulu, Pak. Ya, sekitar 4 lah. Nah, Reza sambil kamu tunggu, sambil kasih sama aja. Tadi sama dikasih. Bu, bisa tidur besar. Yang besar ya, biar kelihatan. Boleh pakai sendoknya tuh dipinjam buat nambah. Ada segala. Yang lain boleh bantu loh. Boleh bantu. Ini dibawa ke sana, bantu. Banyak yang dibawa. Nah, ini sudah jadi dibawa ke sana. Bisa nggak? Taruh. Nah, sip, gantian. Bawa ke sana. Ya. Yo, lanjut kelompok daun. Bisa mulai. Nanti nunggu si ini selesai. Daun dulu. Ada yang kasih nama itu gelasnya ya? Yang ini yang dikasih nama. Itu isi ada Ini semua. Ini. Sudah? Minyaknya udah semua Pak dikasih? Udah. Ayo ganti kelompok bunga. Maju. Ya, pakai sabun.
nama dulu. Ini warna. Yang ini dikasih pewarna. Ya kan? Ini pewarna ini juga boleh dipakai. Tuh. Udah. Goyang-goyang. Terus tuh ini di gimana lagi? Dikasih ini ya, Mak? Yang ini udah dikasih nama kan? Oh, udah tahu. Ayo, Kak. Bu. Oh, nggak terjadi apa-apa ya? Belum, kan butuh waktu. Iya juga. Kita tunggu dulu. Lagi dimainin lah sama mati. Orang udah mati. Airnya tidak meresap. Yang jahra ini. Minyaknya aneh, tidak tercapai. Punya minyak panas. Ini kayak ada nomornya kan cuma seorang diri. Taruh di satu di bawah. Sudah kan minyaknya? Kelompok. Oh, situ dong. Bukan Gak apa-apa. Udah, taruh di situ terus bawa ke sana. Lanjut kelompok biji. Boleh lanjut. Satu sendok. Nah. Bagi tugas ya, ada yang kasih nama gelas,